Drama pendek zaman sekarang gila banget. Bahkan ada Ibu Suri berusia 10 tahun. Yulan, Putri Perdana Menteri, memiliki nasib mulia yang dapat mengubah nasib negara. Dia secara khusus diangkat sebagai permaisuri dan akan tinggal di Istana Pusat. Sepuluh hewan internal dan eksternal harus memperlakukannya dengan hormat. Apakah aku melakukan perjalanan waktu? Atau reinkarnasi. Bagaimana aku bisa menjadi gadis kecil? Nona, kamu harus masuk istana dan menikah. Tidak baik melewatkan waktu yang baik. Apa? Yulan hanya berusia belasan tahun. Kaisar telah meninggal dunia. Pangeran Mahkota naik takhta. Nasibku terlalu keras. Pada hari pertama, aku menyebabkan kematian kaisar. Apakah mereka akan membuatku menemani dia dalam kematian? Kematiannya tidak ada hubungannya denganku. Menjadi janda di usia muda? Sangat menyedihkan. Apa? Aku sebenarnya mendengar pikirannya. Aku sebenarnya mendapatkan kekuatan super. Tidak peduli apa, kamu adalah ibuku. Mulai sekarang, aku akan merawatmu dengan baik. Kamu serius? Aku anakmu memberi hormat kepada Ibu Suri. Hidup Ibu Suri 1000 tahun. Anakku yang baik? Ibu Suri, aku dengar Kaisar memilih selir lagi. Dan mereka masuk istana. Ayo pergi dan lihat. Siapa lagi itu yang menggoda kaisar? Itu Ibu Suri. Juang Kairen, maafkan aku. Sujauya yang ingin membunuhmu. Kami, para pelayan, tidak punya pilihan selain menuruti. Tolong jangan salahkan kami. Apa yang kamu lakukan? Cepat, selamatkan dia. Seret, mereka pergi untukku. Ya. Ibu Suri, selamatkan aku. Sujawi ingin membunuhku, selirmu. Sujawi berani di hadapanku bersikap begitu lancang. Apakah dia pernah memandangku? Kurcaci kecil. Mengandalkan bakti kaisar. Benar-benar mengira dirinya Ibu Suri. Kamu berani menghinaku? Apa? Bagaimana dia tahu aku menghinanya? Hoyer, tangkap dia untukku. Ibu Suri, aku selirmu hanya menghukum pelayan rendah. Apa kesalahanku? Sekarang, Chuang Kairen telah diangkat sebagai Cairen oleh Kaisar. Kamu menghukumnya? Ini menunjukkan tidak ada penghormatan untuk Kaisar di matamu. Saya lihat saya perlu untuk menangani Anda. Penjaga! Ayo, tangani saya. Ibu Suri, tidakkah Anda menginginkan pewaris kerajaan di rahim saya? Anda berani mengancam saya? Saya telah hamil dengan pewaris kerajaan selama lebih dari 3 bulan. Tidak disarankan berlutut terlalu lama, Ibu Suri. Mohon maafkan saya. Anda perempuan, beraninya Anda menendang saya? Kalian semua. Berani membuat keributan di istana Cining saya? Apakah Anda menganggap saya sebagai Ibu Suri? Ibu Suri. Kaisar telah tiba. Ibu Suri, apakah Anda baik-baik saja? Saya hamil dengan pewaris kerajaan. Jadi meskipun saya membuat kesalahan, Kaisar akan memaafkan saya karena anak itu. Hanya seorang Zawi? Beraninya Anda menentang Ibu Suri? Berlututlah. Chuang Kairen, jika Anda memiliki keluhan apapun, katakan kepada Kaisar. Yang mulia, Suzawi telah menyakiti selir dan berulang kali tidak menghormati Ibu Suri. Tampari wajahnya 30 kali. Mulai sekarang, dia diturunkan pangkat menjadi Kairen. yang mulia, yang mulia. Chuang Kairen, karena Anda nyaris lolos dari bencana hari ini, saya dengan ini mempromosikan Anda
menjadi Jeyu pangkat 5 sebagai penghiburan. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Akhirnya kami telah memindahkan Sujawi yang kejam. Dan saya kira menjadi Ibu Suri akan membawa kedamaian. Tetapi saya tidak menyangka kekhawatiran tak berujung setiap hari. Ibu Suri, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Permaisuri telah pingsan. Saya memberi hormat kepada Ibu Suri. Ibu Suri, Shin Zhaoye masuk istana kurang dari sebulan yang lalu dan dipromosikan menjadi Zawi pangkat 3. Dia selalu menemukan cara baru untuk menyenangkan Kaisar. Kaisar menginap di istana Fuhua setiap malam. Nyonya sakit, tetapi Kaisar bahkan tidak datang untuk menjenguknya. Diam. Jangan bicara sembarangan tentang Kaisar. Permaisuri, Siapa yang mengizinkan Anda secara diam-diam mengunjungi Ibu Suri? Ibu Suri masih muda. Bagaimana dia bisa memahami hal-hal seperti itu antara pria dan wanita? Biarkan Ibu Suri dengan senang menikmati masa kecilnya. Bukankah itu baik? Anda meremehkan saya. Saya adalah seorang yang terlahir kembali dari perjalanan waktu. Dan saya telah menonton banyak serial drama istana. Tipuan ini mungkin menipu kalian semua. Tetapi mereka tidak bisa lolos dari mata tajam saya. Katakan pada saya, tipuan apa yang digunakan untuk menyenangkan Kaisar? misalnya sesuatu yang disebut masker wajah. Shin Zhaoye, barang milikmu ini adalah harta karun. Dingin dan menyegarkan, sangat nyaman. Jika putra mahkota menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Banyak harta yang kubawa dari zaman modern. Setelah kutunjukkan, Chong He akan terpesona dan posisi permaisuri pasti akan jadi milikku. Sungguh penjelajah waktu. Beraninya kau pamer di depanku? Hanya seorang selir? Tapi begitu ambisius. Hamba memberi hormat kepada Ibu Suri. Aku menyapa nenekku yang mulia. Aku sangat khawatir padamu. Selalu berlari ke istana kemegahan mengambang. Sudahkah kau lupa siapa ibumu sendiri? Seorang putra mahkota dengan wibawamu ternyata menyukai barang-barang kekanak-kanakan? Tidak tahu malu? Ibu Suri tidak pernah menyangka, walaupun tidak menawan dalam penampilan, dia bisa menciptakan begitu banyak hal langka. Kau... Apa engkau? Sudahkah aku mengizinkanmu bangkit? Ibu Suri, maksudku adalah, aku rasa aku tidak salah. Aku percaya semua makhluk setara. Selain itu, aku menciptakan masker wajah ini untuk membiarkan semua orang memiliki kulit yang lebih baik. Mengapa tidak melakukannya? Semua makhluk setara? Kau pikir kau Buddha? Kau sakit. Kau bilang masker wajah ini diciptakan olehmu? Iya. Kau begitu berbakat? Apakah ibumu tahu? Apa? Kau entah menggunakan masker wajah untuk menyuap putra mahkota? Atau memijat kaisar dengan minyak esensial? Kau adalah seorang selir, kau harus berbagi beban kaisar. Kaisar datang ke tempatmu setiap hari? Kecuali ada sesuatu yang ditambahkan dalam minyak esensialmu. Aku... Bagaimana anak kecil seperti dia? Tahu ini... Aku tahu jauh lebih banyak dari itu. Huyer, tampar dia untukku. Baik. Bahkan Kaisar pun tidak berani menyentuh seujung jariku. Beraninya kau memukulku. Yulan hanyalah seorang pelayan kecil. Siapa kau pikir dirimu? Dalam cerita perjalanan waktu, pemeran utama pria untuk pemeran utama wanita bahkan bisa berbalik melawan ibunya sendiri. Jika kau punya nyali, coba sentuh aku. Minggir, aku yang akan menanganinya. Kau yang ceroboh. Beraninya kau menyerang Ibu Suri. Tidakkah engkau takut Kaisar akan menghukummu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kaisar sedang datang ke sini. Kau anak nakal, tunggu dan lihat saja. Kaisar, aku akan menyuruhmu dicopot untukku. Selir Shin, apakah kau tahu kesalahanmu? Aku, selir ini, tidak tahu kesalahan apa yang aku
miliki. Au! Jika engkau tidak mengakui kesalahan, tidak apa-apa. Kalau begitu, pergilah. Berlutut di luar aula. Sampai kau mengakui kesalahanmu. Dalam panas terik ini, jika aku berlutut di luar dan Kaisar datang, maka engkau pelayan hina akan tamat. Kuharap Ibu Suri tidak menyesali tindakan hari ini. Nenek, ayah sekarang sangat memanjakan Selirshin. Jika ayah mengetahui bahwa engkau berpihak pada orang luar, apakah engkau tahu ibumu telah menangis di Istana Kuning? benarkah begitu? Putramu pamit. Ayah. Kau buru-buru keluar dari Istana Fuhua? Ada apa? Ibu Suri menampar Selirshin. Apa? Apakah Anda terluka? Saya baik. Wayar. Untuk Anda? Saya baik-baik saja. Beraninya kau berusaha menyakitiku. Aku tidak berani. Aku hanya lelah berlutut dan melambaikan tangan. Tidak tahu wanita ini akan menabrakku secara membabi buta. Hari ini aku harus secara pribadi menghukummu. Wayar, tahan dia untukku. Kau brengsek. Apakah kau gila? Percaya atau tidak, ketika Kaisar melihat ini, dia pasti akan membuatmu jatuh dari takhta Ibu Suri. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang jatuh dulu. Kaisar telah tiba. Kali ini kau selesai. Ibu Suri? Yang mulia, mohon tegakkan keadilan untukku. Yang mulia. Kau berani menuduhku duluan. Apakah kau pikir Kaisar akan memihakmu? Apakah Ibu Suri benar-benar memukulmu? Ya, yang mulia. Tidak hanya memukulku, dia juga membuatku berlutut di sini. Sakit. Memukul begitu? Kejam. Lihat, Kaisar mengasihaniku sekarang. Kau selesai sekarang. Yang mulia, Ibu Suri masih muda. Namun bekas telapak tangan ini sangat dalam. Ini menunjukkan tangannya pasti sangat sakit. Berlutut sampai matahari terbenam, kemudian terima 30 pukulan dengan papan. Kaisar ini ternyata tidak kompeten. Selirshin, kau kalah di ronde ini. Novel perjalanan waktu tidak ditulis seperti ini. Sebagai pemeran utama wanita, aku justru ditekan oleh si imut kecil. Aku tidak percaya. Tunggu saja dan lihat. Ibu Suri. Apa yang terjadi? Permaisuri demam seperti ini dan kau bahkan tidak memperhatikan? Aku akan pergi memanggil tabib kerajaan sekarang. Ibu Suri, yang mulia, obatnya sudah di sini. Permaisuri yang baik, obat pahit baik untuk penyakit. Obat ini terlalu pahit. Ayo, minum sekaligus. Di harem ini, ada banyak sekali orang yang mengincar takhta merak permaisuri. Siapapun itu, bahkan jika saya mengirim seseorang untuk mengantarkan barang ke permaisuri sebagai pelayan pribadi permaisuri, Anda harus menguji apakah ada racun. Ibu Suri benar. Mulai sekarang, kami para pelayan akan sangat waspada. Di mana Pangeran Mahkota? Ibunya sakit parah. Mengapa dia belum datang menjenguk? Ibu Suri, saya baik-baik saja. Permaisuri, beristirahatlah dengan baik. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ibu Suri, ada kabar buruk. Putri kedua dia down. Bicaralah, apa yang terjadi? Putri kedua
menunggangi putri ketujuh seperti anjing hanya karena dia tidak menggonggong seperti anjing. Pangeran Mahkota berlutut? Desamping perhalusan permaisuri. Ini keterlaluan. Cepat, bawa dia ke Istana Cining. Bagaimana keadaannya? Saya berani bertanya, Ibu Suri, luka-luka pada putri ketujuh, siapa yang melukainya? Hari ini di ruang belajar, jika Pangeran Mahkota tidak turun tangan, saya takut putri ketujuh saya akan menjadi mayat dingin. Lalu Pangeran Mahkota menderita ketidakadilan besar. Bukan begitu, tetapi saya tidak bisa pergi ke Istana Kuning dan memberitahu Kaisar tentang hal ini. Ibu Suri, tenanglah. Ketika saya kembali, saya akan melewati Istana Kuning, saya akan menjelaskan kepada Kaisar bahwa Pangeran Mahkota dizalimi. Ibu Suri, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Sungguh mengesankan. Ibu, Yang Mulia. Permaisuri, lihatlah apa yang telah Anda ajarkan pada putra baik Anda. Pada saat ini, Anda masih berani melindunginya? Saya yakin sekali, dia tidak akan pernah memukuli putri kedua tanpa alasan. Pangeran Mahkota akan berlutut di Istana Kuning malam ini sampai fajar, sampai dia menyadari kesalahannya sendiri. Yang Mulia, tapi beliau meminta audiensi. Panggil dia. Saya bersujud untuk menemui Yang Mulia, Permaisuri. Silakan pergi ke Istana Cining dengan cepat untuk menjenguk putri ketujuh. Mengapa putri ketujuh ada di Istana Cining? Hari ini di ruang belajar, putri kedua menunggangi putri ketujuh seperti kuda dan menyuruh orang memukulinya penuh luka. Putri ketujuh masih dalam keadaan koma. Jika putra mahkota tidak menghentikan putri kedua dari menyakiti saudaranya tepat waktu, saya khawatir putri ketujuh akan terbunuh. Kemudian mengapa selir kekaisaran mengetahui hal ini dan datang ke Kementerian Personil? Dia bahkan memaksa putra mahkota untuk berlutut dan meminta maaf kepada putri kedua. Baginda, bakti putra mahkota jelas terlihat. Untuk menghindari kekhawatiran permaisuri, dia menanggung segalanya sendirian. Ini menunjukkan pikiran luas putra mahkota. Tidak terganggu oleh hal sepele untuk pencapaian besar. Ini cukup menyerupai sikap Baginda saat masih jadi pangeran. Chongqi, kau adalah anak pertamaku. Aku punya harapan besar untukmu. Karena aku punya harapan besar, Baginda juga harus tahu betapa dalamnya kerusakan yang Baginda sebabkan padanya. Malam ini, Chongqi, ibu yang tidak melindungimu dengan baik, membuatmu menderita ketidakadilan. Tentang insiden hari ini, aku terlalu impulsif. Aku melakukan ini sepenuhnya untuk kebaikan Chongqi sendiri. Apa yang Baginda sebut untuk kebaikan Chongqi sendiri hanyalah memukulinya tanpa alasan? Apakah Baginda masih ingat janji yang pernah Baginda buat untukku? Permaisuri, aku sekarang adalah kaisar. Aku akan pergi ke Istana Cining untuk melihat Chongwan. Apakah kau sudah meminta maaf kepada cucuku? Aku juga marah. Bukan sengaja memukul Chongqi. Marah? Lalu memukul orang sembarangan? Iya, aku. Marah. Aku bisa menampar Baginda. Apakah itu juga... Dapat diterima jika Ibu Suri puas? Tampar aku akan menahannya. Mengapa harus begitu berbakti? Ini benar-benar membuatku tak punya tempat untuk melampiaskan amarah. Lupakan. Lalu pergi ke Istana Cining untuk melihat cucu perempuanku yang ketujuh. Juyo ini, kamu harus kelola dengan baik. Jika putra mahkota tidak menghentikannya tepat waktu hari ini, cucu perempuanku yang ketujuh akan dibunuh olehnya. Ini Ibu Suri. Kemari biarkan ibu lihat. Masih sakit? Turunkan aku. Oh, cucuku yang berharga. Lihatlah wajah cantik seperti bunga ini.
yang babak belur. Hancur hatiku begitu. Mari biarkan aku meniupnya untukmu. Cucuku tercinta, apakah sakit? Nenek, saya baik-baik saja. Tidak sakit. Setelah diobati akan baik-baik saja. Dan bengkaknya akan hilang besok. Baicu. Apakah Kaisar juga memukul ibumu? Tidak, dia tidak memukulku. Aku secara tidak sengaja didorong ke tanah olehnya. Ya kan kau tahu kau masih terluka? Itu cukup untuk membuatku marah sekali. Nanti aku harus memberinya teguran yang baik. Nenek, tadi saya dengar Dr. Liu bilang bahwa Chong Yao hampir membunuh Chong Wan hingga mati. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, cucu. Mulai sekarang mereka tidak akan diganggu lagi. Hamba memberi hormat kepada Kaisar. Bagaimana keadaan putri ketujuh? Apakah dia sudah bangun? 93 Dr. Liu berkat. Apakah putri ketujuh bisa bangun malam ini? Tergantung sepenuhnya pada takdir. Kau? Baik. Cukup baik. Yang Kuat Mulia, Ibu Suri telah pergi ke Istana Weyang milik Slir Shi. Jaga baik-baik putri ketujuh untukku. Ya. Anakku, hari kita atau putra mahkota berlutut kepadamu. Apakah engkau senang? Tentu saja saya senang. Biarkan dia berdiri untuk si manis itu. Ibu Permaisuri sangat cerdik. Hanya dengan satu kalimat, dia berhasil membuatnya berlutut dengan patuh. Baik Hamna dengan putra mahkota. Dia masih harus berlutut di kaki putriku. Sayang sekali putra first. Jadi kami pun anak harus merencanakan untuknya. Saya pikir tidak. Salam Ibu Suri. Ketika melihatku, kau harus membungkuk seperti ini. Hari ini, apapun yang dilakukan putra mahkota, kalian semua harus mengikutinya. Berlututlah di hadapanku. Apakah Ibu Suri mencari keadilan untuk putra mahkota? Putrimu sebagai putri berani membuat putra mahkota berlutut? Betapa beraninya. Nenek, putra mahkota lah yang campur tangan. Pertama kali, kau mengganggu putri ketujuh terlebih dahulu. Jadi campur tangan putra mahkota wajar dan memukulmu hukuman ringan. Ibu Suri, engkau anak 9 tahun, berani menegur putraku seperti ini? Berani? Kau berani mengancam Ibu Suri? Saya pikir kau sudah bosan hidup. Ibu Permaisuri Shi, apakah kau benar-benar ingin menghadapiku seperti ini? Keluarga Kumal keluarga Xia adalah pahlawan pendiri. Bahkan Kaisar menyinggung putra mahkota untuk Yao Er. Apa yang kau sombongkan? Baik. Bagus. Aku akan tunjukkan padamu sekarang juga. Apakah putrimu yang lebih sakit? Atau aku? Kaisar telah tiba. Dan malam ini kau dan putra mahkota akan diinjak-injak di bawah kaki keluarga Syaku. Yang mulia, bagaimana kau bisa sampai di sini? Ibu Suri tanpa alasan mengganggu. Ku dan Yao Er di sini. Aku tahu tak. Lihatlah Kaisar berkeringat semua. Yang mulia, apakah sakit? Sakit di keluarga. Yang tidak mulia? Layak kau sakit. Ibu dan anak ini benar-benar tidak tahu aturan. Aku marah sekali. Ibu Suri, jangan marah. Semua ini karena aku gagal mendisiplinkan dengan ketat. Ibu Kaisar malah meminta maaf kepada anak lucu 9 tahun. Hari ini di ruang belajar, apa yang kalian ibu dan anak lakukan? Pada putra mahkota dan Chongwan? Yang mulia, ini hanya pertengkaran. Kecil anak-anak. Berapa lagi salah yang tidak tahu? Berani mengganggu Kaisar dengan ini. Yang mulia, putri ketujuh tidak menghormati para sesepuh dan mengabaikan saya. Jadi saya hanya memberikan hukuman ringan. Hanya hal kecil.
Itu tidak benar. Yang mulia, janda permaisuri, Anda hanya peduli tentang putri ketujuh, bukan tentang Yaoer. Dia memiliki bekas luka, buat dia sangat kuat. Yang mulia, Dia masih muda dan lemah. Terluka. Mengapa Anda tidak khawatir tentang luka putri ketujuh? Saya berdoa putri ketujuh aman. Jika tidak, jika Anda melanggar lagi, saya tidak akan memaafkan Anda. putraku sang kaisar, Anda akhirnya tidak menutup mata. Sudah sangat malam. Anda datang secara pribadi ke sini. Apakah janda permaisuri memiliki perintah? Selir Fang, SF atas perintah janda permaisuri dengan dekret lisan telah datang. Berlutut sekarang. Selir Fang, Anda sebagai ibu kandung putri ketujuh melahirkan tetapi tidak membesarkannya. Oleh karena itu Anda dihukum tamparan wajah 60 kali sebagai hukuman. Selir Fang, berlutut dengan kukuh. Tabib Liu, cucu saya telah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Mengapa dia belum bangun? Walaupun putri ketujuh belum bangun, denyut nadi dan napasnya sedang stabil. Adapun kapan dia akan bangun, itu tergantung pada putri ketujuh sendiri. Terima kasih, janda permaisuri. Walaupun Anda masih muda, Anda masih tuan yang paling dermawan, yang pernah saya lihat di istana. Dari sekarang, hidup saya adalah milik Anda. Anda boleh pergi. Saya menghormati permaisuri. Tabib Liu, berapa banyak suap yang Anda terima dari Istana Qining hingga berani membantu janda permaisuri memfitnah Yaoer saya seperti ini? Maafkan kebodohan saya tidak mengerti apa yang permaisuri katakan. Tabib Liu, Anda adalah Frank yang lama di istana. Saya percaya Anda adalah orang cerdas. Bukankah begitu? Yaoer. Ibu, saya tahu. Anda juga semakin tua. Saya kira Anda akan segera pensiun dan pulang ke rumah. Selain perhiasan ini, cukup untuk sisa hidup Anda tanpa khawatir tentang makanan dan minuman. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, kamu seharusnya paham, kan? Itu Selir. Siapa yang melakukannya? Itu Ibu Suri. Anak kecil ini selalu ikut campur urusan orang lain. Tampaknya begitu. Selir, itu anak kecil Chongwan yang menggertak putri kedua. Jadi kamu kan yang memukulnya? Selir, Nyonya ku takut bahwa putri ketujuh akan menyinggung putri kedua. Nyonya Fang, boleh saja mendisiplinkan putrimu sendiri? Tetapi seharusnya kau tidak menyakiti Yaoerku. Selir, yang mulia, aku akan menyerahkan Chongwan kepada Anda untuk dihukum. Aku mohon yang mulia untuk mengasihani aku. Harus baik. Pergilah laporkan kepada Kaisar. Katakan luka putri ketujuh sepenuhnya ulahmu, Nyonya Fang. Itu tidak ada hubungannya dengan Yaoerku. Maka aku akan memaafkanmu. Yang mulia, aku telah kehilangan dukungan Ibu Suri. Jadi pergi sekarang dengan gegabah adalah hal yang tidak berani kulakukan. Baik. Baiklah. Dan karena demikian, Nyonya Fang telah menghina atasannya. Pengawal. Seret dia turun untukku. Dan berikan dia 30 pukulan berat. Yang mulia, kasihanilah Yang mulia. Yang mulia, jika Anda terus memukulnya, Nyonya ku mungkin tidak selamat. Yang mulia, tolong kasihanilah Yang mulia. Yang mulia,
Kesalahan anak adalah kesalahan ibu. Setelah tabib Leo membersihkan nama Yaorku, bukan hanya 30 pukulan. Siapa sangka Nyonya Fang biasanya tampak lembut dan patuh. Tetapi siapa tahu hatinya begitu jahat. Dia bahkan berani menyakiti darah dagingnya sendiri. Permaisuri, kamu harus ingat, jangan pernah menilai dari penampilan saja. Hal yang paling menipu adalah hati manusia. Siapa sangka Ibu Suri muda ini memahami bahwa hati manusia adalah hal yang paling berbahaya. Ajaran Ibu Suri akan kuingat. Ku dengar Anda, Ibu Suri, berencana menjaga putri ketujuh di Istana Cining untuk jangka panjang. Wan Er memiliki sifat murni dan baik hati. Aku telah memerintahkan Hui Er bersihkan istana samping. Dengan aku di sini mengawasi, siapa yang berani menggertak keturunan kekaisaran? Ibu Suri muda dan baik hati. Putri ketujuh akan merasa tenang mengetahuinya. Ibu Suri dan Permaisuri, apa yang sedang kalian bicarakan dengan gembira? Saya memberi salam kepada Yang Mulia. Silakan berdiri, Permaisuri. Pikiran anak perempuan itu halus, maka kaisar harus lebih perhatian. Ibu Suri, Wan Er masih belum bangun. Hui Er telah menyiapkan makanan cair. Cobalah berikan sedikit padanya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Suri. Yang Mulia, Ibu Suri, selamatkan saya. Perhiasan. Saya tidak berani bermimpi dapat melihat begitu banyak perhiasan. Perhiasan ini asalnya tidak diketahui. Ibu Suri, tenanglah dulu. Sebagai Ibu Suri, ada tak terhitung kekayaan dan kemuliaan. Setelah kami selidiki dengan jelas, asal perhiasan ini harus diserahkan padaku. Apa yang terjadi? Yang Mulia, emas dan perhiasan ini, semuanya diberikan padaku oleh Selir Shi. Dia ingin aku, di depan Yang Mulia, mengatakan bahwa luka pada putri ketujuh bukan disebabkan oleh putri kedua. Yang Mulia, saya ikhlas orang yang jujur dan tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Walaupun Selir Shi memberiku lebih banyak emas dan perhiasan, saya tetap tidak bisa setuju dengannya. Ibu Suri, bukankah begitu menurutmu? Benar, dia tidak berbohong. Tabib Kerajaan Liu adalah seorang pejabat yang baik, bersih, jujur, dan tak takut pada kekuasaan. Higher, bawa perhiasan ini ke sini. Biarkan aku lihat. Mereka terlalu jauh, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Bawa lebih dekat, biarkan aku lihat ada berapa banyak. Ya. Baginda, menurut pendapatku, putri kedua berakhir seperti ini dan Selir Shi bertanggung jawab utama. Aku tahu. Berangkat ke Istana Weiyang. Ibu Suri, Yang Mulia Permaisuri, tolong bela aku. Selir Shi memberiku begitu banyak emas, perak, dan perhiasan. Begitu aku keluar, aku mengkhianatinya. Aku takut dia akan membalas dendam padaku di masa depan. Jangan khawatir. Sekarang di istana, siapa yang tidak tahu bahwa Anda, tabib kerajaan Liu, adil dan jujur? Selir itu tidak begitu bodoh untuk pada saat kritis ini menggali kuburannya sendiri. Baiklah, kalau begitu Anda boleh pergi. Aku mohon diri. Ibu Suri, maka aku juga mohon diri. Ibu Suri, kalau tidak, aku akan bawa bubur ini ke putri ketujuh. Ibu Suri, atau Anda makan dulu? Makanan cair ini semuanya tanpa nutrisi, kekurangan gizi. Putri ketujuh, jika dia tidak segera bangun, dia mungkin tidak selamat. Ibu Suri, putri ketujuh, begitu menyedihkan. Aku tahu. Ibu Suri, Nyonya Song meminta audiensi. Aku memberi hormat kepada Ibu Suri. Ibu Suri ini terlihat cukup menggemaskan. Pikiran dalam hatinya, bagaimana aku bisa mendengarnya juga? Di kehidupan sebelumnya, setelah setahun di istana, aku difitnah. Sekarang terlahir kembali. Aku ingin mencari untuk diriku sendiri seorang pelindung yang baik.
harem ini ramai? Tak ketika seorang penjelajah waktu datang, sekarang seorang yang terlahir kembali datang. Ibu Suri, aku dengar bahwa putri ketujuh terluka kritis. Aku telah belajar obat sejak kecil. Jika Ibu Suri mempercayaiku, aku dengan rendah hati meminta izin untuk mengobati putri ketujuh. Yang terlahir kembali atau penjelajah waktu sering memiliki kemampuan. Nyonya Sin jelas tidak dapat diandalkan, hanya bertengkar. Anakku yang tak berguna? Song Chaoyi, jika Anda dapat menyelamatkan cucu ketujuh saya, maka saya dapat mengabulkan satu permintaan Anda. Selama itu mungkin... Saya tak akan berusaha sebaik mungkin. Yang saya semangat, Coin. Harapan yang mulia. Ibu Suri, saya perlu menjahit. Luka putri ketujuh, prosesnya mungkin berdarah. Mohon Ibu Suri mundur ke samping. Benar. Saat dokter beroperasi, anggota keluarga sebaiknya pergi. Baik. Untuk makan malam hari ini, Kaisar akan pergi ke Istana Kuning. Yang mulia, baru saja seorang Kasim kecil melaporkan, mengatakan bahwa malam ini Kaisar akan makan di Istana Kuning. Dia pasti khawatir tentang Anda dan Pangeran Mahkota. Saya sudah tahu, Kaisar paling menyayangi Anda. Saya mengerti. Cepat siapkan beberapa hidangan favorit Kaisar. Jangan ditunda. Ya, Yang Mulia. Selirku tercinta, malam ini kamu benar-benar membuatku takjub. Malam ini anginnya kencang. Selirku tercinta, mari masuk. Apakah Kaisar belum datang? Yang Mulia. Dia menginap di istana lain, bukan? Yang Mulia. Siapa itu? Selir Sin, bukan? Ya, Yang Mulia. Kamu turun dan istirahat dulu. Malam ini kamu tidak perlu melayani di Istana Kuning. Ya, Yang Mulia. Pergi. Ngomong-ngomong tentang urusan malam ini, jangan beritahu Ibu Suri. Ya, Yang Mulia. Semuanya telah berubah. Ibu Suri, jika tidak ada masalah, dia akan bangun malam ini. Benarkah? Ibu Suri, Song Chaoyi, dia benar-benar melakukannya. Huyer, cepat kirim Song Zhaoyi kembali untuk istirahat. Saya lihat dia lelah. Dan Ibu Suri, Selir Fang meminta audiensi. Apa yang dia inginkan? Biarkan dia masuk. Hati-hati. Saya suruh kamu pelan-pelan. Apakah kamu ingin membunuhku dengan rasa sakit? Kamu tahu ini sakit juga, bukan? Ibu Suri, tolong selamatkan saya. Kalswani Hart. Akhirnya aku sudah benar-benar menyinggung. Ibu Surishi, aku tahu aku telah melakukan banyak hal yang salah dan juga menyakiti Wan Er. Munafik. Apakah Wan Er sudah meninggal? Apakah kau menginginkannya mati? Atau hidup? Ibu Suri Fang, aku bertanya padamu,
Katakan dengan jujur. Apakah Wan Er putri kandungmu? Ibu Suri, apa maksudmu? Dia bukan putriku. Lalu putri siapa dia? Apa yang telah kau lakukan? Kau sendiri yang tahu. Dia sudah tahu. Tidak mungkin. Dia hanya seorang anak berusia 9 tahun. Kau juga mengira aku mudah. Ditipu, bukan? Aku tidak berani. Kau tidak berani. Menurutku kau sangat berani. Ibu Suri, tolong lihat dengan jelas. Hati nyonyaku sangat sederhana. Baik. Karena kau begitu berani dan bahkan menyiksa putri, Jiang Quan, buang dia untukku. Ya. Ibu Suri, dengarkan aku. Apa yang ingin kau katakan? Sudah aku ketahui. Seret dia keluar. Ibu Suri. Aku memberi hormat kepada Ibu Suri. Putri ketujuh juga ada di sini. Di mana Hui Er? Para pelayan tidak melayani, membuat Tuan melayani sendiri. Bagaimana ini bisa masuk akal? Selain itu, putri ketujuh adalah anak yang tidak diinginkan. Ibu Suri, mengapa repot-repot dengan ini? Siapa bilang dia tidak diinginkan? Aku ingin dia. Jika kau berani menyentuh putri ketujuh lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan kau di malam hari tidak beristirahat di kamarmu sendiri? Apa yang kau lakukan datang ke sini? Aku khusus membuat untuk Ibu Suri beberapa hidangan kampung halaman untuk menghormatimu. Aku dengar bahwa putri ketujuh telah tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh dan belum makan apa-apa. Sebelum aku berkelana waktu, aku adalah seorang koki. Obat apa dan bahan apa yang tidak boleh dicampur, saya yang paling tahu. Meski kau tidak mati, aku akan membuatmu menderita sangat. Ternyata kau berniat jahat. Tidakkah kau tahu bahwa Ibu Suri tidak boleh makan terlalu banyak di malam hari? Kau di tengah malam mengantarkan begitu banyak. Apa niatmu? Selir tercintaku. Yang mulia, Selir Sin tahu dengan jelas bahwa Ibu Suri tidak boleh makan terlalu banyak di malam hari. Tetapi dia sengaja memberikan kepada Ibu Suri begitu banyak makanan, melihat dengan mata terbuka lebar saat Ibu Suri memakannya semua. Niatnya sungguh jahat. Sudah saya katakan, Ibu Suri masih muda dan dia tidak menyukaimu. Jadi kamu sebaiknya tinggal di istana Fuhuamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan bakti saya. Selain itu hanyalah kesalahan tidak disengaja. Bukankah Permaisuri sudah menghukum saya baru saja? Apakah luka ini dari Permaisuri? Panggil tabib istana. Ibu Suri masih muda, tubuhnya belum sepenuhnya berkembang, jadi dia seharusnya tidak makan berlebihan di malam hari. Makanan pedas seperti ini, bahkan orang dewasa sulit menahannya. Kau makhluk beracun. Penjaga, seret dia keluar. Dan beri dia 30 cambukan. Yang mulia, hanya karena kata-kata seorang anak, bahkan Anda akan mengabaikan ikatan kita? Selir Sin, tampaknya belakangan ini saya terlalu memanjakanmu. Biar saya katakan lagi. Dia bukan anak kecil. Dia adalah ibuku, Ibu Suri. Penjaga, seret Selir Sin keluar untukku. Saya tidak pernah ingin melihatnya lagi. Yang mulia, Wan Er sudah bangun.
Tetapi Yang Mulia, Anda tidak pernah benar-benar memperhatikannya? Selama waktu ini, berkat Ibu Suri, karena merawatmu dengan baik, Anda menjadi seperti sekarang. Cepat ucapkan terima kasih pada Ibu Suri. Terima kasih atas kebaikan Anda, Ibu Suri. Terima kasih atas perhatian Anda, Ayah. Dari sekarang, kau akan hidup bersamaku, dan aku akan melindungimu saat kau tumbuh. Aku ingin melihat siapa yang berani menindasmu. Baiklah, di masa depan, tinggallah di Istana Chining, dan tumbuhlah bersama Ibu Suri. Dengan cara ini, kau bisa bermain bersama. Seperti perintah Anda. Ibu Suri, saya masih agak lelah, jadi saya akan istirahat dulu. Saya pamit sekarang. Permaisuri belum sepenuhnya pulih, jadi cepat kembali dulu. Saya baik-baik saja di sini. Permaisuri, kebetulan malam ini saya tidak ada pekerjaan, jadi saya akan menemani Permaisuri ke Istana Kuning. Sekali masuk pintu bangsawan dalam seperti lautan, sejak saat itu Xiaolang menjadi orang asing. Yang Mulia, apakah Anda masih ingat kasih sayang kita di masa lalu? Baginda, Aku tidak pernah menyangka Baginda akan begitu kejam padamu. Dulu, Anda Sin Choy sangat disayangi. Sekarang, bagaimana mungkin dia tega memukul Anda begitu saja? Adik engkau benar-benar membela kakak, bukan? Kakak, Anda melayani Baginda dengan rajin siang dan malam. Mengapa Anda telah jatuh ke keadaan seperti ini sekarang? Apa maksudmu? Tidakkah kau mengerti, kakak? Keluarga kerajaan selalu menghargai keturunan. Jika kakak punya anak, situasimu akan sangat berbeda, kan? Bagus katamu. Maka aku akan membuat Baginda menyesali apa yang dilakukannya padaku hari ini seumur hidupnya. Yang Mulia, Saya memberi hormat kepada Yang Mulia. Saya tidak tahu mengapa Yang Mulia memanggil saya larut malam. Untuk urusan penting. Tabib Liu, Permaisuri Xie. Ibu Suri, seseorang menyuap saya lagi. Saya datang untuk menyerahkan harta karun kepada Anda. Ibu Suri, lihatlah. Terutama harta karun ini. Sepanjang hidup saya tidak hanya tidak pernah melihatnya, tetapi juga tidak pernah mendengarnya. Ibu Suri, jangan berkedip. Saya akan menunjukkan keajaiban segera. Bagaimana mungkin ini? Baru saja di Istana Fuhua, Xin Zhaoye jelas-jelas mengajari saya. Sebuah center. Apakah Ibu Suri sudah tidak tertarik pada harta langka ini? Huga. Bagaimana mengatakan kepada mereka bahwa barang ini di zaman modern hanya berharga 99 dengan gratis ongkir? Tabib Liu, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Barang-barang yang kau kirim, saya semua hargai. Namun, karena ini hadiah dari Xin Zhaoye, kau harus mengambilnya kembali. Terima kasih, Ibu Suri. Tetapi bagaimana mungkin saya yang tidak layak, Xin Zhaoye, memberi saya harta langka ini, bermaksud membuat saya menipu Baginda bersamanya, mengatakan bahwa dia hamil dengan keturunan kerajaan, dan kemudian keguguran. Untuk menghindari menimbulkan kecurigaan Xin Zhaoye,
Saya tidak setuju juga tidak menolak, tetapi hanya berkata akan mempertimbangkan selama 1 hari. Tabib Liu, ketika kau mencapai usiaku, kau akan tahu bahwa kejujuran adalah yang paling berharga dalam hidup. Saya mengerti. Saya sekarang melaporkan kepada Baginda tentang kehamilan palsu Selir Shin. Karena ini hadiah dari Selir Shin, bawalah kembali. Terima kasih, Ratu Ibu. Bonner, masalah orang dewasa? Dengarkan saja. Dan jangan dimasukkan ke hati. Pergilah ke Istana Splendor untuk menjenguk luka Selir Shin. Baik. Baginda, akhirnya saya bertemu dengan Anda. Saya sudah mempertimbangkan dengan hati-hati dan harus melaporkan ini kepada Anda. Kalau ada yang ingin dikatakan cepat, kalau tidak, keluarkan saja. Selir Shin memerintahkan saya untuk mengaku secara palsu di depan Anda bahwa dia hamil 2 bulan. Tetapi karena pukulan Anda, dia mengalami keguguran. Selir Shin menyuap saya dengan memberikan berbagai keuntungan dan juga berjanji kepada saya. Apa yang dia janjikan padamu? Dia berjanji bahwa suatu hari, ketika dia menjadi permaisuri, dia akan membiarkan saya memiliki kekayaan dan kehormatan yang tak terbatas. Saya hanya bersimpati dan mengasihaninya, tetapi saya tidak menyangka dia berani menjadi begitu merajalela. Yang Mulia, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Baginda sedang datang ke sini. Nanti ketika Baginda masuk, kamu harus tampil baik untukku. Ingat, nah, semakin sedih kamu menangis, semakin baik. Pasti buat Baginda mengasihani saya. Jangan khawatir. Saya tahu cara tampil. Tenang saja. Biarkan saya pergi. Anakku yang malang, ini adalah satu-satunya darah dagingku. Lepaskan, sayangnya dia belum lahir dan belum melihat dengan baik dunia yang makmur ini, sehingga dia mati tak bersalah seperti ini. Biarkan saya pergi, biarkan saya mengikutinya. Yang Mulia, kamu tidak boleh. Kamu masih hamil, kesehatanmu penting. Sekarang, bahkan Baginda mengabaikan saya. Anakku ini, jika lahir juga akan tidak dicintai dan tidak diperhatikan, jadi lebih baik tidak memilikinya. Yang Mulia, jaga kesehatanmu, Yang Mulia. Saya patut mati. Saya tidak. Baginda telah tiba. Apakah Anda sudah selesai berakting? Bagaimana Anda bisa memiliki reaksi seperti itu? Baginda, anak yang saya kandung adalah darah daging Anda sendiri. Ini adalah buah cinta kita. Anda bilang, Anda ingin saya melahirkan anak untuk Anda? Apakah itu pangeran atau putri? Anda akan menyayanginya, seperti permata berharga. Apakah Anda hamil? Jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa memanggil Dr. Liu untuk memeriksa denyut nadiku. Kuan. Panggil Dr. Zhang. Baginda, mengapa tidak memanggil Dr. Liu? Semua dokter di rumah sakit kekaisaranku adalah tabib terhormat. Jadi tidak penting siapa yang dipanggil. Anda hanya memeriksa denyut nadi. Mengapa Anda begitu pilih-pilih? Baginda, Anda tidak percaya padaku, kan? Xin Zhaoye, Anda telah berulang kali menantang kesabaranku dan sangat mengecewakanku. Kuan, ya. Umumkan dekretku. Cabut gelar Xin Zhaoye sebagai selir peringkat ketiga dan buang dia ke Istana Dingin. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Baginda. Pria tak berperasaan, Anda akan menyesalinya. Ini Xin Zhaoyi memang pantas. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berani menyamakan dirinya dengan Ibu Suri. Hanya kau berani bersaing denganku untuk kaisar? Saya adalah seorang penjelajah waktu
Dibandingkan dengan kalian wanita konservatif, saya jauh lebih baik. Dengan hanya kau layak. Song Chaoyi, Ibu Suri memanggilmu ke Istana Chining untuk makan siang bersama. Xin Chaoyi, di kehidupan sebelumnya, kau menyebabkan kematian tragisku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hanya masuk ke Istana Dingin dengan mudah? Mungkinkah makanan hari ini tidak sesuai dengan selera Ibu Suri? Salam Ibu Suri. Salam yang mulia. Siapa namamu dan dari istana mana kau berasal? Sial. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kaisar brengsek ini. Mengapa begitu kebetulan? Aku bertemu dengannya lagi. Oh tidak. Sebagai jawaban kepada yang mulia, saya adalah Song Chaoyi dari Istana Qinghua. Jadi kau adalah Putri Yuan Lin. Duduklah. Ya, yang mulia. Saya telah mendengar bahwa jika bukan karena Anda, putri ketujuh saya mungkin tidak selamat. Karena Anda telah melestarikan keturunan kerajaan untukku, itu adalah jasa besar. Bicaralah. Hadiah apa yang kau inginkan? Dia hanya ingin perhatianku, itu saja. Saya ingin tinggal di sisi Ibu Suri, melayaninya. Karena Anda ingin tinggal di sisi Ibu Suri, maka kita harus meminta pendapat Ibu Suri. Tolong Ibu Suri kecil. Saya mohon Ibu Suri kecil. Selama Ibu Suri bersedia menerimaku, mulai sekarang, Ibu Suri kecil, kau akan menjadi ibuku sendiri. Berbakti, sungguh berbakti. Karena kau ingin tinggal di sisiku, maka tinggallah. Song Chaoyi, Ibu Suri bersedia menampungmu, itu adalah kehormatanmu. Mulai sekarang, kau harus melayani Ibu Suri dengan baik. Ya, yang mulia. Saya masih banyak memorial untuk ditinjau. Ibu Suri, nikmati makanmu perlahan. Saya pergi dulu. Silakan. Ibu Suri, saya ingin pergi ke Istana Diaoling untuk melihat Xin Zhaoyi. Kebetulan saya sudah kenyang. Kau boleh pergi, tidak perlu melayani. Ibu Suri. Ibu Suri, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Permaisuri, dia pingsan. Apa? Yang mulia. Berbicara di Istana Kuning, berserikan Rin Pison mengatakan bahwa permaisuri telah pingsan. Dia pingsan di waktu yang sangat tepat. Wanita ini, akal-akalannya semakin banyak. Jika dia pingsan, panggil tabib kerajaan. Saya bukan tabib kerajaan. Tidak, yang mulia. Yang penting Ibu Suri ingin Anda pergi. Baiklah, saya tahu. Pergi dan tunggu di luar balai. Ya. Yang mulia, apakah Uranus tidak akan pergi melihat permaisuri? Itu hanya pingsan. Itu hanya trik biasa yang digunakan oleh selir. Saya tidak melihat apa-apa. Song Chaoyi, dia pernah berada di sini. 1 jam kemudian, saya akan kembali. Xin Chaoyi, apakah Anda mengenali saya? Siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda. Memang, pada saat ini Anda benar-benar tidak mengenali saya. Donger. Ya, Nyonya. Xin Chaoyi, makan pelan-pelan.
Jangan tersedak. Tidak ada yang memperebutkan dengan Anda. Song Zawi, benar? Anda membantu saya? Jangan khawatir. Mulai sekarang, selama saya punya sesuap daging, Anda akan dapat seteguk sup. Sayangnya Anda tidak akan punya kesempatan itu. Bagaimanapun, untuk Anda Sinjawi, ini juga makanan terakhir. Racun yang meresap ke usus, setelah masuk ke tubuh, bahkan Dewa Besar datang, sulit menyelamatkan Anda. Saya tidak punya dendam terhadap Anda. Mengapa Anda ingin menyakiti saya? Anda bangga menjadi mulia, mengira Anda datang dari dunia lain, tidak memandang rakyat kami dalam mata Anda. Sedikit yang Anda ketahui, surga telah memberi saya kesempatan untuk hidup lagi. Di kehidupan sebelumnya, Anda menghina saya, membunuh saya. Di kehidupan ini, saya akan membuat Anda membayar 2 kali lipat. Anda... Saya memberi hormat kepada Ibu Suri. Salam Ibu Suri. Sebelum saya menerima berita, Istana Kuning telah mengirim seseorang untuk memberitahu Kaisar. Biasanya, Kaisar seharusnya tiba lebih cepat daripada saya. Apa? Kamu juga tiba tergesa-gesa. Kamu tak berguna, tidak bisa sehari tanpa wanita. Kurangilah 1 wanita sehari. Apakah kamu akan kehilangan sepotong daging? Akan kurus kamu nanti. Baginda, Ibu Suri, jika itu penyakit biasa, aku bisa mendiagnosanya dengan meraba nadi. Tapi Permaisuri, nadinya kacau, itu jelas bukan nadi orang normal. Mungkin Permaisuri telah kelelahan mengelola harem. Jadi untuk periode ini, biarkan Permaisuri beristirahat dengan baik. Selir Mulia Siang, karena Permaisuri sakit, harem membutuhkan seseorang untuk mengelolanya. Kamu harus mengambil alih. Baginda, ini tidak pantas. Lagi pula aku tidak tahu apa-apa. Kamu lebih bijaksana daripada Permaisuri. Aku percaya selama Permaisuri sakit, kamu bisa mengelola harem dengan baik. Kamu semakin mengabaikan aku. Bajingan, Kaisar, Tuan Raibia. Berhentilah begitu, sensitif dan menepuk kepala. Aku adalah orang yang lebih tua darimu. Jika Permaisuri tidak bisa mengendalikanmu, bagaimana denganku? Selama bertahun-tahun ini, bukankah aku sudah ikut campur dalam urusan harem? Cukup? Ya, Baginda. Aku pikir Ibu Suri benar. Permaisuri hanya sakit, bukan terbaring di tempat tidur selamanya. Sebagai suaminya, sudah buruk kamu tidak peduli? Namun kamu segera mencabut kekuasaannya. Apakah kamu ingin membunuhku? Ibu, silakan duduk. Ibu benar. Ini salahku. Aku janji padamu, dari sekarang aku tidak akan melakukannya lagi. Wajah ini adalah penyebab sebenarnya. Kaisar, Permaisuri adalah wanita baik. Setidaknya di hatimu, Permaisuri selalu yang paling penting, bukan? Cukup, Kaisar. Pergi urusi tugasmu. Aku akan menjaga Permaisuri di sini. Ketika Permaisuri terbangun, aku akan pergi. Ibu Suri, biarkan aku menjaga Permaisuri. Baik. Mengapa aku berbicara begitu cepat? Ibu Suri, aku akan pergi bersamamu. Salam Ibu Suri, aku baru saja selesai mengganti perban putri ke-7. Ibu Suri, aku tidak bermaksud begitu. Aku juga sudah menasihati Kaisar. Tetapi Kaisar, aku bukan orang yang dingin dan tidak masuk akal seperti itu.
Berdirilah. Ibu Suri, aku tidak ingin melayani Kaisar lagi. Aku tidak berniat bersaing untuk mendapatkan perhatian. Untuk mencapai posisi setinggi ini, aku sudah sangat beruntung. Aku hanya ingin hidup di harem kekaisaran ini dengan damai. Lagi pula Kaisar sangat energetik. Saya agak kewalahan. Song Jae, apakah kamu baru di istana dan belum mendapatkan nikmat Kaisar? Saya bisa membantumu memenangkan nikmat Kaisar. Siang Bu Iping. Wajar Saren tidak ada dendam di antara kita, dan hari ini adalah pertama kali saya melihatmu. Kamu tidak perlu menyasariku seperti ini. Masalah sulit ini, masihkah kamu ingin melemparnya padaku? Putra Kaisar yang serakah, dia begitu, sehingga semua istrinya hampir meninggalkannya. Ibu Suri, saya akan pergi memeriksa putri ketujuh lagi. Silakan. Kamu boleh pergi juga. Saya lelah hari ini. Ya, Ibu Suri. Kamu harus membantuku. Setiap dari mereka, tidak ada yang memberikan ketenangan pikiran. Ibu Suri, permaisuri biasanya terlihat cukup sehat. Bagaimana dia tiba-tiba pingsan? Huyar. Ini adalah masalah hati. Pergi cari anak kucing besok dan kirim ke permaisuri. Ya, Ibu Suri. Ibu Suri, KJU meminta audiensi. TJU. Itulah yang baru saja diangkat Kaisar. Karena dia sudah di sini, persilakan dia masuk. Saya memberi hormat pada Ibu Suri. Bangun. Ya, Ibu Suri. Wah, betapa lucunya Ibu Suri kecil. Hatiku meleleh. Saya benar-benar ingin memeluknya dan memberikan ciuman keras. Saya bisa mendengar pikirannya. Mungkinkah dia... Sistem sialan. Saya seharusnya merayu Ibu Suri kecil, tapi sistem menunjukkan padaku. Kaisar sialan itu dalam hari-hari menyasar orang yang salah. Saya benar-benar telah menyerahkan diri pada Kaisar Pejantan dan dinodai. Dia adalah perayu yang bermigrasi. Kijeo, apa yang kamu lakukan di sini begitu larut? Sistem, cepat. Tukar dengan permen. Silakan gunakan semua poinku untuk menukar. Ibu Suri kecil terlalu lucu. Saat dia makan permen, pipinya mengembang. Saya benar-benar ingin mencubitnya. Ibu Suri, permen berbagai rasa. Coba mereka cepat. Ibu Suri. Bagaimana dada Kijeu bisa menampung begitu banyak? Begitu datar bahkan tak bisa melihat payudara. Bagaimana dia bisa menampung begitu banyak lollipop? Kemajuan rayuan 9%. Ibu Suri. Promosikan KJU dari peringkat kelima JU ke peringkat ketiga Zaoyi. Ibu Suri belum pergi sepanjang hari. Hal aneh ini. Janda permaisuri masih muda, Selirki sengaja mencoba untuk mengalihkan perhatian janda permaisuri dengan hiburan sepele. Aku bertanya-tanya siapa target berikutnya yang harus ditaklukkan dan apakah aku bisa bertemu janda permaisuri kecil yang lucu itu lagi. Selik Cicau ya.
Tidak bisakah kau melihatku? Tampaknya selama ini aku terlalu memanjakanmu, sehingga ketika aku tiba, kau bahkan tidak tahu harus membungkuk kepadaku. Kaisar brengsek yang suka main perempuan. Jika bukan karena sistem bug yang terjadi, membuatku menaklukkan target yang salah, akankah aku pernah menyukai bajingan sombong, seperti boneka beruang seperti kau? Sudah selesai muntah? Janda permaisuri kecil. Cepat, bawa aku pergi dari sini. Menang! Aku cinta padamu, kakak. Aku cinta padamu, Selir Kijawi. Akhirnya menang. Select tuan rumah, tingkat kesukaan janda permaisuri kecil meningkat 100. Saat ini, tingkat kesukaan janda permaisuri kecil terhadap tuan rumah adalah 109. Tuan rumah telah melebihi penyelesaian tugas. Tuan rumah sedang keluar jiwa, meninggalkan tubuh. Tidak tahu terima kasih. Mati. Selir Kijawi. Bagaimana kau tiba-tiba menyelesaikan tugas? Konsol game ini kehabisan daya. Apakah janda permaisuri khawatir tentang Kaisar? Sejak Selir Kijawi meninggal, Kaisar telah sakit selama 3 hari. Apakah karena dia ketakutan oleh sesuatu yang tidak bersih? Sejujurnya hal ini juga kesalahanku. Ikutlah denganku untuk menemui Kaisar. Ya, janda permaisuri. Permaisuri. Sekarang di matamu, kucing kecil ini lebih penting daripada aku. Benarkah begitu? Sekarang di hatimu, aku bahkan tidak sepenting kucing. Benarkah itu? Apa jenis pembicaraan ini, Yang Mulia? Kaisar adalah putra langit, penguasa negara. Di hati semua orang, dia semegah gunung tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak penting? Kau... Oh, aku datang tepat pada waktunya. Kalian berdua, suami istri, bertengkar lagi. Janda permaisuri, kau sudah datang. Janda permaisuri. Bukankah aku sudah memberitahumu, Ibu? Tunggu sampai aku sembuh, lalu aku akan mengunjungimu di Istana Cining. Anak malang, tampaknya kau sangat ketakutan. Sebagai ibumu, anakku sendiri telah sakit selama 3 hari. Hatiku sakit seperti diremas. Jika aku tidak datang menemuimu, bagaimana aku bisa tenang? Yang Mulia, tentang urusan Selirki, aku sudah diberitahu. Katakan padaku, beberapa hari terakhir ini, berapa banyak kejadian serupa yang telah terjadi? Bukan berarti aku mengkritikmu, tetapi sebagai kaisar, kau seharusnya mempertimbangkan reputasimu sendiri. Kau benar, Ibu. Yang Semulia, kau baru saja pulih. Jadi berjalanlah pelan-pelan. Ibu Suri, ini mengerikan. Putri ketujuh dalam masalah. Apa yang terjadi? Ibu Suri, hari ini aku pergi ke aula samping untuk mengobati putri ketujuh. Tapi dia tidak ada di sana sama sekali. Mungkinkah dia pergi ke aula Angkang untuk mencari Selirfang? Cepat siapkan kereta ke aula Angkang. Baik. Ibu Suri, aku sudah baik-baik saja. Kemana kau tergesa-gesa pergi? Karena kau sudah baik, kau bisa menghibur diri sebentar. Aku ada urusan lain. Cepat. Ya. Ikuti dan lihat. Jangan salahkan ibu karena tak berperasaan. Jika tersebar bahwa aku berselingkuh dengan Kaisar, berapa banyak kepala yang cukup untuk aku kehilangan? Jangan salahkan ibu karena tak berperasaan. Jangan kau harus menyalahkan sesuatu. Salahkanlah pada kelahiranmu yang sial.
Kau brengsek? Sepertinya hukuman yang kuberikan padamu waktu lalu masih belum memberimu pelajaran. Selamatkan nyawaku. Ibu Suri selamatkan nyawaku. Ini hanya kera kasar di aula Ankang. Aku hanya melakukan seperti yang dia katakan. Ini semua kesalahan pelayan ini. Jiang Quan, kedua orang ini seret mereka ke bawah, pukuli mereka sampai mati. Dan pelayan itu yang tidak bisa membedakan antara baik dan jahat, pukuli dia sampai mati juga. One Air. Katakan padaku, tepatnya apa yang terjadi. Di sini, Yang Mulia, Slir Fang berselingkuh dan disaksikan oleh putri ke-6 dan ke-7. Jadi mereka bermaksud membungkam mereka. Kau brengsek. Seret dia keluar, potong dia menjadi potongan-potongan, dan beri dia makan ikan. Aula Angkang, semua pelayan, seret mereka keluar, dan pukuli mereka sampai mati. Ya. One Hair. Ratu sudah beristirahat sejak pagi. Mengapa tidak ada yang melaporkan kepada saya? Maafkan saya, Yang Mulia. Setelah makan malam, saya datang untuk menyampaikan pesan. Ratu, Anda tampaknya semakin tidak menghargai saya. Saya memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Xiamingrong, saya datang ke sini, bukankah Anda menyambut saya? Yang Mulia adalah putra langit, penguasa tertinggi, Raja Malam. Dimanapun Yang Mulia pergi adalah tempat kebebasan. Saya dan semua wanita di harem terhadap kedatangan Yang Mulia, semua dipenuhi dengan rasa kagum dan sangat senang. Yang Mulia, besok Ratu masih perlu pergi ke Istana Qining. Keluarlah kalian semua. Ya. Xiamingrong, jangan kira bahwa Anda didukung oleh Ibu Suri. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lupa bahwa Anda sebagai ratu ditunjuk oleh saya. Saya bisa menunjuk Anda sebagai ratu, dan saya bisa menunjuk orang lain. Jika Yang Mulia tidak puas dengan saya, Anda bisa pergi sekarang untuk mencabut jabatan saya sebagai ratu. Mengenai Ibu Suri, saya akan menjelaskan sendiri. Ini adalah keinginan saya untuk melepaskan jabatan ratu. Katakan lagi. Yang Mulia, sudah larut? Tidak pantas membuat para adik di istana menunggu? Saya merasa lelah dan ingin beristirahat dulu. Silakan Yang Mulia lakukan sesuai keinginan Anda. Anda benar-benar hebat. Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Alasan Anda menunjukkan sikap tidak ramah ini kepada saya adalah tepat karena belakangan saya mengabaikan Anda. Xiamingrong, jika Anda ingin, Anda bisa langsung memberitahu saya. Tidak perlu berpura-pura dengan penampilan pemalu wanita kecil ini. Lepaskan. Xiamingrong, saya tahu tubuh Anda seperti telapak tangan saya. Lepaskan saya. Chonghe, berapa lama lagi? Anda akan menghina saya? Di mata Anda, saya bahkan tidak sebaik hewan peliharaan. Saat senang Anda teriak beberapa kata, saat tidak senang Anda tendang pergi. Benar? Kapan saya pernah memperlakukan Anda sebagai hewan peliharaan? Anda sekarang membuat saya merasa jijik. Saya benci dekat dengan Anda, dan bahkan lebih benci semua hal yang berhubungan dengan Anda. Jijik? Bagus. Kemudian aku akan membuatmu mengingat rasa jijik yang kubawakan malam ini. Xiamingrong,
Jangan nanti datang memohon padaku, mengatakan kau menginginkannya. Ada yang tidak beres. Biasanya, menantu kesayanganku selalu datang lebih awal. Hari ini, mengapa dia belum datang? Hoyer, pergilah ke Istana Kuning dengan cepat. Lihatlah, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, Yang Mulia. Ibu Suri, ada yang tidak beres. Silakan pergi melihat permaisuri dengan cepat. Permaisuri tiba-tiba muntah darah. Apa? Kaisar ini sungguh membuatku marah. Hoyer, Ibu Suri, bantu aku cepat ke ruang belajar Kaisar. Hari ini aku akan memberikan pelajaran yang tepat kepada Kaisar yang tidak patuh ini. Ya, ngomong-ngomong, bawakan penggarisku dan berikan padaku. Ibu Suri, mengapa Anda datang? Mengapa Anda tidak mengumumkan terlebih dahulu? Aku hendak... Apa? Karena aku datang untuk menemui Kaisar? Apakah aku perlu mengumumkan terlebih dahulu? Aku tidak bermaksud begitu. Apakah Anda tahu tentang permaisuri muntah darah? Aku tanya padamu, apa yang kau lakukan pada permaisuri kemarin? Ibu Suri, permaisuri adalah menantu paling tercintamu. Biasanya, Anda paling menyayangi dan melindunginya. Dia juga adalah permaisuriku. Aku, apa yang dapat kulakukan padanya? Baiklah, Ibu Suri. Tolong tenang. Aku akan pergi ke Istana Kuning nanti untuk mengunjungi permaisuri. Jangan coba-coba membodohiku dengan ini lagi. Hoyer, kalian semua pergilah dulu. penjagaku, jangan hanya berdiri di sini menganggur. Ibu Suri akan memarahi putranya. Mari kita keluar dan menunggu. Kaisar, berlututlah untukku. Ibu Suri, Apa? Sekarang bahkan aku, ibumu. Tidakkah engkau mendengarkan kata-kataku? Apakah kata-kata keluarga Yuan tidak lagi berbobot? Ulurkan tanganmu. Baginda, sudah lama saya katakan padamu bahwa Permaisuri adalah istri sah Anda. Dia telah bersama Anda sejak awal. Jika Anda tidak bisa memperlakukannya dengan baik, maka seharusnya Anda tidak mengganggunya lagi. Saya lihat, dia akhirnya berhasil mendapatkan sedikit kebebasan darimu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Mengapa Anda masih ingin menyakitinya? Ibu, dia adalah permaisuriku dan juga istri sahku. Fokusnya seharusnya pada diriku, tapi di hatinya tidak ada sedikit pun diriku. Lalu, siapa aku? Siapa Anda? Ketika dia fokus pada Anda, apa yang Anda lakukan? Permaisuri adalah wanita yang baik dan seharusnya tidak disakiti oleh Anda seperti ini. Saya juga tidak mengerti mengapa perhatian yang mengganggu itu, sekali itu meninggalkanku, malah membuatku merasa tidak nyaman. Saya sedang berbicara padamu. Jawab aku. Ibu Anda benar menegurku. Saya mengakui kesalahanku. Saya akan segera pergi ke Istana Kuning kepada Permaisuri. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi untuk sementara. Saya akan pergi ke Istana Kuning untuk mengunjungi menantu perempuanku yang baik. Saya akan segera sampai di sana. Yang Mulia, meskipun Anda tidak peduli pada diri sendiri, Anda harus mempertimbangkan Pangeran Mahkota dan Xiaobai. Ibu Suri sangat menyayangi Anda. Hari ini dia bahkan pergi ke ruang studi kekaisaran untuk bertengkar dengan Kaisar. Yang Mulia, masih banyak orang yang peduli pada Anda. Anda tidak bisa begitu ceroboh dengan diri sendiri.
Menantuku, itu benar-benar menyakitkan hatiku. Menantu, saya sudah pergi ke ruang studi kekaisaran dan menegur kaisar. Menggunakan penggaris, saya memukulnya puluhan kali. Menantu, jadilah baik. Mari tidak marah lagi. Ayo. Ibu Suri, mengapa Kaisar menolak membiarkanku pergi? Dia sudah memiliki banyak selir. Menantu, semuanya sudah berlalu. Saya sudah memperingatkan Kaisar, dan dia pasti tidak akan melakukannya lagi. Nenek Permaisuri, Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Apakah karena setelah bertengkar dengan ayah Kaisar, Anda marah? Saya mendengar bahwa hari ini Nenek Permaisuri juga menegur ayah Kaisar. Ibu Permaisuri dan ayah Kaisar selalu bertengkar. Permaisuri, omong kosong apa yang kau bicarakan di depan anak? Ayah, Ibu Suri. Waner tampaknya sudah tumbuh cukup tinggi. Malam ini, cahaya bulan menyenangkan. Permaisuri, apakah Anda bebas untuk saya temani Anda menikmati bulan? Saya tidak enak badan, dan saya tidak mau pergi. Kaisar, karena dulu kau begitu bernafsu, sekarang tampaknya kau harus melalui kesulitan mengejar istrimu. Benar. Saya tidak cukup bijaksana. Permaisuri sedang sakit saat ini. Tidak mau bergerak. Yang sepenuhnya normal. Cucu tersayang? Nenek, saya baru saja melihat sesuatu yang indah di luar. Maukah saya ajak Anda melihatnya? tapi saya ingin tinggal bersama Ibu. Anda pasti ingin melihatnya? Saya bersedia pergi melihatnya. Baik. Nenek, pelan-pelan. Hari ini Ibu Suri marah kepada Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak senang dan menyalahkan saya, silakan hukum saya. Permaisuri, di hati Anda, apakah saya orang yang tidak berperasaan seperti itu? Yang Mulia, saya sudah melupakannya. Apa yang telah Anda lepaskan? Saya mengerti bahwa Yang Mulia bukan hanya suami saya. Yang Mulia adalah penguasa negara. Saya seharusnya tidak berharap agar Yang Mulia bersama saya seumur hidup sebagai pasangan setia. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mengembalikan Yang Mulia ke dunia. Saya tidak ingin khawatir tentang Yang Mulia lagi. Semua peristiwa masa lalu adalah kesalahan saya. Tapi sebagai putra surga, saya harus merawat setiap selir di harem. Mereka erat terkait dengan pemerintahan saya. Jika saya gagal menjaga mereka, saya tidak akan mampu menjawab para pejabat istana. Saya mengerti. Saya yang pertama menyakiti Anda. Tapi saya telah lupa bahwa kita pernah bersumpah untuk bersama seumur hidup sebagai pasangan setia. Sejak Anda naik takhta, jarak antara kita
tidak dapat lagi dipersingkat. Ming Rong, beri saya kesempatan lagi. Mari kita mulai lagi. Yang mulia, sudah larut malam? Ibu Suri dan Chongqi sedang bermain di luar istana. Mereka mungkin kedinginan. Saya menanyakan Anda sebuah pertanyaan. Jawab pertanyaan saya dulu. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mencoba. Jika bukan karena Ibu Suri, saya sudah lama binasa. Di harem ini,